Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Om Swastiastu kepada sahabat cerdas di Kota Denpasar, saya Jaya Negara. Kami sangat bangga dengan hadirnya baliportalnews.com yang merupakan salah satu media online yang cerdas dan informatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi warga Kota Denpasar untuk mewujudkan Denpasar maju. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Mungkin sudah mengalir darah seninya dari kakek kami, dari orang tua, masalah sampah, masalah air bersih, masalah wajah kota ini untuk menghadirkan kesejukan, kenyamanan kepada warga kota. Juga ada rencana akan membangun community center di Denpasar. Ya, energi vitamin barulah bagi peningkatan PAD kita di Kota Denpasar. Gotong royong saling membahu. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, berjumpa lagi dengan saya Widya tentunya di Portal Time. Episode kali ini sangat spesial, kenapa? Karena saya sudah bersama dengan calon wali kota Denpasar 2020, yaitu Turah Jaya Negara. Om Swastiastu Turah. Swastiastu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara, baik sehat. Mudah-mudahan Widyanya juga sehat. Semoga semua sehat ya di masa Astungkara, pandemi ini. nggih. Gimana nih kesibukannya sehari-hari? Ya, karena sekarang ditugaskan ikut berkompetensi menjadi calon wali kota, ya kita kan harus memenuhi. Sekarang kan masa kampanye, kita banyak turun ke lapangan. Di samping ya memang ada kesibukan di Pesmetonan, juga saya juga sebagai pengurus partai DPDIP, jadi sekretaris DPD. Ya kebetulan sekarang kan di kami di organisasi kan ada mengikuti 6 pilkada di Provinsi Bali ini, baik itu di Negara, Badung, Tabanan, Denpasar, Bangli, dan Karangasem. Ya, jadi cukup inilah, cukup padat lah kesibukannya. Gitu. Terutama kan konsentrasi kami di Kota Denpasar ini. Gitu. Baik, jadi aktif di organisasi dan juga politik pastinya ya. Tapi selain itu ternyata Turah ini juga memiliki bakat di bidang seni dan budaya. Sering ngayah nari juga ya. Dan pernah juga menjadi sangging atau sekarang menjadi sangging di acara Manusia Yatim. Boleh ceritakan sedikit ke sahabat cerdas yang sedang menonton? Ya, kebetulan kami ini dilahirkan dari keluarga, dari kakek saya seorang pendukung spiritual. Saya juga orang yang ditokohkan di Pasmantenan Area Wangbang Pinatih. Jadi kami dari kecil sudah dididik untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan spiritual. Ya seperti nyanggingin, itu karena kami dianggap penglingsir. Ya jadi kami melayani umat, terutama Pasmantenan kami seluruh Area Wangbang Pinatih di Kota Denpasar. Apabila dia ada upacara manusianya nyanggingin. Tidak itu aja, kami sering juga naik wadah lah namanya, naik badai itu kalau ada orang yang meninggal, ngajum kajang. Ya kalau nari itu sebenarnya tambahan aja, karena kami dari SMP pun sudah ikut, dari jenderal sudah ikut nabuh gitu, karena ya mungkin sudah mengalir darah seninya dari kakek kami, dari orang tua, keluarga, itu jadinya ya secara alami aja mengalir. Karena memang sih sebenarnya konsepnya itu kami memang ingin, ya sekarang lah anggaplah kita ingin maju jadi wali kota, kami ingin mensinergikan saat kami diundang, misalkan kemarin ini selaku wakil wali kota ke masyarakat, ya kami ya sambil ngayah nari, sambil melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan, misalkan sambil mendem pedagingan, ya kami melaksanakan sisi lainnya kami ngayah nari topeng gitu, biar ada kesibukan juga di tengah-tengah masyarakatnya itu gitu. Berarti memang dari kecil ya? Iya, dari biasa kecil. dengan seni dan budaya. Kemudian Turah kita membahas sedikit tentang pencalonan dari Turah sendiri menjadi wali kota Denpasar 2020. Apa motivasi yang mendorong Turah untuk maju? Yang pertama, saya ini kan
juga seorang petugas partai. Selaku petugas partai itu kan harus siap ditugaskan maupun tidak ditugaskan. Ya kebetulan partai kami menunjuk kami sebagai calon wali kota, tentu kami selaku petugas partai harus siap melaksanakan tugas itu. Dan di samping itu juga yang kedua, kami kan juga sempat, ya dalam konteks sekarang ini kami sudah menjadi wakil wali kota udah hampir 12 tahun. Mendampingi beliau Pak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, wali kota sekarang. Kami banyak mendapat didikan dari beliau, banyak dapat tuntunan di dalam mengelola kota ini. Dan kita lihat ada berbagai prestasi yang sudah dihasilkan oleh Bapak Wali Kota selama ini. Ya, tentunya tantangannya pasti ada, tentu tantangannya inilah kami dengan adanya penugasan dari partai ini, kami punya motivasi bagaimana apa yang baik ini kita akan lanjutkan, kita teruskan. Dan tentu kalau ada kekurangan di kota ini, misalkan secara jujur kan, permasalahan umum perkotaan itu kan ya seperti masalah sampah, masalah air bersih, masalah wajah kota ini. Inilah yang kami ingin kerjakan kalau diberikan kesempatan. Inilah memotivasi kami ingin yang pertama melanjutkan program Pak Wali Kota dan mengisi kekurangan yang belum kita bisa kerjakan. Ini bukannya kemarin itu kita ini karena dalam di tahun sekarang ini kan dalam masa pandemi itu anggaran tergerus, kita konsentrasi ke menangani pandemi COVID ini. Jadi ada program-program kerja yang belum kita bisa dikerjakan, tentu ini akan kita lanjutkan ke depannya. Intinya seperti itu sih yang motivasi kami untuk maju menjadi wali kota Denpasar. Tentunya tidak terlepas juga dengan dukungan berbagai pihak ya, yang mendorong untuk maju sebagai wali kota Denpasar 2020. Betul. Kemudian untuk persiapan dari Turah sendiri untuk menyongsong kampanye, masa kampanye Pinwali yang sudah berlangsung ini. Wah. Siapannya apa aja? Kenapa kami di dalam jargon kami selalu menulis jargon Wasudewam Kutumbakam. Kalau Wasudewam Kutumbakam itu kan artinya kita semua bersaudara. Di sana ada spirit menyamo beraya. Nah, di sana dalam Wasudewam Kutumbakam itu ada kerukunan, ada keselarasan, dan ada kepatutan. Nah, kepatutan itu kan senantiasa mengedepankan paras paros, ngawe sukaning wonglen. Artinya, kami ini ingin bagaimana masyarakat itu senang, bahagia, kan gitu. Karena kenapa? Pilkada di tahun ini, pemilihan wali kota di tahun ini Widya, itu kan sangat berbeda dengan sebelumnya. Sekarang kita dalam masa pandemi COVID. Nah, dalam masa pandemi COVID ini kami hanya ingin apa yang kami lakukan dalam masa kampanye ini untuk menghadirkan kesejukan, kenyamanan kepada warga kota. Karena kami sadar ya warga kota ini sekarang dalam ya serba susah, ada yang putus kerja, ada yang dirumahkan. Tentu kami hanya kenyamanan ini yang kami beri kontribusikan kepada warga kota di dalam masa kampanye ini. Ya kalau persiapan-persiapan itu mengalir sekali karena kami kan dari partai, tidak hanya PDIP aja yang mendukung, kami juga didukung oleh lintas partai, ada Gerindra, ada Hanura, ada PSI, ada Perindo kemarin, ada Partai Gelora, ada PKS, ya hampir 9 partai lah yang mendukung kami. Jadinya kami selalu berkoordinasi dan tentunya kami di bawah ketua tim yang mengkoordinasikan. Kami akan mengikuti tentunya tahapan-tahapan ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu sih sebenarnya penekanan, tidak banyak yang kami bisa kerjakan dalam masa pandemi COVID ini. Intinya yang kami tekankan adalah kami ingin menghadirkan kesejukan di dalam Pilwali di masa pandemi COVID-19 ini. Itu sih penekanannya. Baik, jadi untuk persiapannya itu mengalir saja ya. Intinya demi kesejukan dan kenyamanan seluruh warga. Kemudian Turah, pemikiran atau gagasan apa sih yang Turah ingin wujudkan untuk kemajuan Kota Denpasar? Yang pertama itu kami melihat Pak Wali sudah mengerjakan sesuatu yang sangat fundamental sekali di sektor ya, tata kelola pemerintahan.
tata kelola Banten indikatornya dari indeks pelayanan publiknya itu sangat bagus, indeks reformasi birokrasinya itu juga sangat bagus, terutama indeks anti persepsi korupsinya itu bagus. Artinya Pak Wali sudah banyak membangun berprestasi di dalam tata kelola pemerintahan. Nah, yang kami ke depannya, yang kami ingin kerjakan itu adalah bagaimana kita ingin membangun wajah kota. Wajah kota, kami akan memulainya itu ya dari Gajah Madanya. Bagaimana kita membangun city tour lagi dari Gajah Mada. Makanya ada beberapa program kami yang jangka pendek. Kami ingin membangun Pasar Kumbasari. Membangun Pasar Kumbasari itu agar nanti menjadi kawasan pasar seni yang memiliki daya saing lah itu. Dan di sana di di Pasar Badung kita akan ingin merubah depannya Pasar Badung dan termasuk jembatan Gajah Madanya kami berubah sehingga ada sinergitas itu antara Pasar Badung, Pasar Kumbasari, jembatan dan Tukar Badungnya. Terus dari situ ke timur kami akan terus kerjakan rencananya di Pulau Jagatnate. Kami ingin ya tembok penyengker tambak depan Jagatnate itu pakai sistem ornamen bebadungan yang kami miliki. Nah, sehingga di tahap pertama ini kalau wajah kota ini kita sudah berubah. Maksud kami ingin agar memancing masyarakat itu kembali datang ke Gajah Mada. Itu jangka pendeknya itu. Kalau jangka panjangnya ya masih banyak ada terobosan yang rencananya itu ya Denpasar itu kan memiliki potensi fondasi pembangunan dua hal. Baik itu pariwisata dan perdagangan. Nah, kedua hal inilah yang kami hidupkan karena kami ya kebetulan sempat kami studi banding diberikan kesempatan oleh Pak Wali ke Brighton, Inggris. Di sini saya melihat kota itu hampir mirip dengan kota Denpasar. Dia berbasiskan budaya, tetapi di sana dia pariwisatanya juga mengandalkan pantai. Malah kita sandurnya lebih bagus dari Brightonnya. Tapi di sana yang menjadi ini kami itu terkejutnya kunjungan pariwisatanya dalam setahun itu mencapai 12 juta. Sedangkan kita hanya 2 juta. Akhirnya kami berkoordinasi, diskusi di sana dengan Pak Wakil Wali Kotanya di Brighton. Ya ternyata di sana itu dia mampu memanfaatkan MICE Tourism. Dia memiliki convention center. Di saat low season, di saat cuaca ekstrim, dia benar-benar memanfaatkan MICE Tourism itu di sana dengan gedung convention centernya. Nah, dengan itulah kami tertarik. Kami sempat berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur juga ada rencana akan membangun convention center di Denpasar. Nah kalau itu dapat diwujudkan, jadi di saat low season di Kota Denpasar, ini kan rencananya di kawasan Renon itu akan dibangun convention center itu, kita bisa memanfaatkan MICE Tourism ini. Apakah melalui ya Asia Trade Sale-nya atau Great Sale-nya kita siapkan, misalkan ada pameran-pameran produk UMKM di sana, kita akan mengundang semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yang itu kita akan memanfaatkan betul di sana. Kalau memang itu terjadi, jadi di saat low season itu kita akan bisa mendatangkan pariwisata minimal pariwisata domestik lah di seluruh kota di Indonesia ini. Nah ini yang kami kejar itu adalah bagaimana kita meningkatkan kunjungan pariwisata yang ada di Denpasar. Nah kalau itu kita dapatkan, otomatis ini juga merupakan ya energi vitamin baru lah bagi peningkatan PAD kita di Kota Denpasar. Itu sih sebenarnya harapan kita ke depannya. Gitu. Berarti gagasannya itu adalah membentuk wajah atau ikon dari Kota Denpasar betul. Ya, itu supaya menarik kunjungan pariwisata betul. meningkat ke depannya. Betul, ya. Baik, selanjutnya Tura bagaimana pendapat Tura terkait dengan Denpasar sebagai kota kreatif? Itulah sebenarnya kan kenapa visi kita itu kota kreatif yang berbasis budaya kan. Ya, menuju Denpasar maju karena kami sangat sadar sebenarnya kan di samping itu kita hanya mengandalkan pariwisata. Begitu pariwisata tidak ada, ya otomatis kita bisa jeblok. Ya, makanya kami sangat berterima kasih. Sekarang kan sebenarnya Pak Wali sudah mewarisi gedung Dharma Negara Alaya.
Kalau kita berbicara Gedung Dharma Negara Alaya itu sebenarnya kan ada inherensi antara budaya dengan industri kreatif. Tujuannya itu adalah dari sanalah kita akan membangun benih-benih orange economy. Orange economy karena kita harapkan dari banyak, ya contoh misalkan saya kemarin kan saya sampaikan kenapa seruling yang dimainkan oleh dalam kegamelan itu kan dia hanya mampu menambah ornamen, itu indah untuk didengar. Tapi begitu seruling itu dimainkan oleh seorang Gus Teja, ternyata dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi, malah mendunia. Nah, disinilah tujuannya kenapa kita Denpasar itu harus benar-benar sekarang ini di era industri 4.0 ini harus menggerakkan ekonomi kreatif ini. Karena kita agar bisa bersaing lah. Kita bersaing bahwa Denpasar ini kota besar, ibu kotanya Provinsi Bali, kita juga ingin meningkatkan ya nantinya harapan SDM yang unggul, SDM yang cerdas, sehingga nantinya para pemuda kita memiliki daya saing tidak hanya di nasional, mungkin di internasional. Itu sih harapan kita. Dan sudah terrealisasikan ya untuk menyupport ekonomi kreatif itu dengan adanya Dharma Negara Alaya. Baik, kemudian Turah, untuk Turah sendiri untuk maju ke sebagai wali kota 2020, berapa besar optimisme dari Turah? Ya, yang jelas kami kalau kita punya spirit bertarung kan kita harus punya optimisme ya. Tapi kami tetap dalam hal ini tetap berdoa aja, menyerahkan kepada yang di atas. Sebenarnya kan masyarakat juga sudah punya penilaian tentang diri saya karena saya sudah mengabdi 12 tahun. Ya mudah-mudahan lah dengan penilaian ini ya kami harus memiliki optimisme untuk bisa diberikan kesempatan di Kota Denpasar, tentunya dengan tetap memohon kepada yang di atas. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian untuk harapan ke depannya, untuk harapan pelaksanaan Pinwali 2020? Ya, yang jelas kan kepada warga Kota Denpasar, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan bahwa karena tanggal 9 Desember ini kan ada pemilihan wali kota dan kami salah satu jadi pesertanya. Kami sangat sadar sekarang ini dalam masa pandemi COVID, tapi kami sangat memohon dan karena hati memohon partisipasi warga Kota Denpasar untuk hadir nanti pada tanggal 9 Desember ke TPS, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena partisipasi, dukungan masyarakat itu kami sangat butuhkan dalam pelaksanaan Pinwali 9 Desember yang akan datang ini. Dan jangan lupa juga untuk menaati protokol kesehatan. Ya, udah pasti, tapi udah tekankan tadi, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi sahabat cerdas jangan lupa untuk datang dan jangan golput di tanggal 9 Desember 2020. Baik, terima kasih Turah. Terima kasih Widya. Baik sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Turah Jaya Negara. Dan buat sahabat cerdas jangan lupa ya untuk like, komen, dan share YouTube channel Bali Portal News TV. Saya Widya pun pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.